Kopi saya enak bener pemirsa. Ini saya minum kopi yang tadi kita lihat proses roastingnya live langsung dari Gria Kopi belakang Gor Kenarok Kota Malang. Nah, kali ini kita akan masuk segmen yang terakhir dari edisi Ngopi Yuk, Ngobrol Kopi Yuk. Asik. Sekarang kita akan setelah tadi kita lihat proses sortirnya, kemudian kita lihat proses roastingnya. Sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu yaitu apa? Minum kopi. Istimewanya, kopinya diseduhkan langsung sama ahlinya kopi. Ikuti terus segmen kita hari ini, Ngopi Yuk, langsung dari Gria Kopi Kota Malang. Jos! Halo pemirsa, balik lagi dengan saya Makan Alamot dan teman saya ini Wong Awam dan juga tetap bersama dengan Mas Viko dari Gria Kopi. Sekarang kita akan masuk ke segmen terakhir dari obrolan kita hari ini di Ngopi Yuk, Ngobrol Kopi Yuk. Hai, sekarang kita akan masuk ke proses minum kopi. Menyeduh kopi. Sebelum minum kopinya diseduh dulu. Kalau secara umum nih Mas Viko, kalau kita menyeduh kopi, apa aja sih preparasinya? Oke, kita pilih varian kopi yang akan kita seduh. Kebetulan saya punya Nating and Rekang Sulawesi, proses full wash. Baru datang dari petaninya, saya eksekusi minggu kemarin. Jadi kalau dari aroma mungkin bisa dinikmati dan dirasakan. Tak perlu banyak komentar saya ya, aromanya sudah dirasakan. Boys. Saya buatkan 30 gram. Oke. 30 gram itu 30 untuk gram. berapa porsi apa istilahnya? Berapa Kalau gelas? saya bikin rasio 1:100, artinya nanti saya akan timbang seduanya di angka 300 gram air. 10/100. 1:10. 1/10. 1/10. Berarti 30 gram 30 gram kopi. kopinya Kita Jadi, seduh 300 kita seduh gram dengan air. air. Jadi ukurannya 300 ml itu Ya. untuk 3 gelas. Atau Kalau sudah jadi free sih, karena Terserah, ukuran gelas kan macam-macam nih. Oh, oke, Nah. siap. Dan satu lagi saya akan persembahkan Gayo Natural Bourbon. Dan ini sudah limited stock. Wow. Sudah tidak ada di pasaran. Ini kita hari ini benar-benar beruntung pemirsa, sudah dapat ilmunya gratis. Kita juga mendapatkan kesempatan untuk cicip-cicip kopi-kopi langka Kopi. koleksinya dari Gria Kopi. Kopi yang sudah mendunia kalau Ini salah satunya kenapa dibahas tentang festival kopi atau istilahnya sertifikat kopi atau lelang kopi. Banyak yang beberapa dari daerah kopi itu menilai ketika kopinya menang lomba, maka kopinya itu harganya mahal. Oke. Ini yang salah sebenarnya. Kita kembalikan lagi. Gayo ini sebelum ikut lomba-lomba sudah terkenal di dunia internasional. Ya, Jadi betul. kalau misalnya ini Gayo ikut, saya berpikir kopi-kopi yang lain yang biasanya juara ini akan seperti apa sebenarnya. Nah, balik lagi adalah prinsip kami dan komunikasi dengan petani. Kopi kalau sudah dari petani itu nggak mahal, kenapa yang minum harus mahal? betul. Oke. Jadi minum kopi enak nggak harus Nggak mahal. harus mahal. Ingat ya pemirsa, minum kopi enak, tidak harus mahal. Mantap. Oke, saya akan lanjut untuk grinder karena lokasi berbeda. Di dalam. Saya akan grinder dulu Oke, sambil siap. menyiapkan air panas. Oke, ditunggu. Oke, seduhan kali ini saya menggunakan alat dripper flat bottom. Jadi dia di bawahnya rata. Ini adalah generasi V60 generasi kedua. Ini tadi adalah Nating and Rekang yang sudah saya giling dengan tingkat gilingan medium to fine. Kita ratakan. Kita akan seduh di rasio 1/10. 30 gram.
Yang pertama adalah proses pembasahan agar kopi saat menyerap air dan mengeluarkan gasnya. Kalau dilihat detailnya dia akan mengembung. Main detail mas, yang penting mendidih. Kita lanjut. Jadi physically kopi yang bagus adalah saat kita tuang kedua, kremanya udah mulai keluar meskipun belum halus dan mulai keluar booming. Artinya dia mulai merilis gasnya dan mengekstraksi keseluruhan body. Seduhan ketiga biasanya krema sudah mulai terbentuk rapat. Krema menandakan bahwa kopinya segar, murni, fresh. Banyak yang menyebut di luaran adalah golden krema, jadi krema keemasan. Berarti kalau nggak ada kremanya, bisa jadi kopi sudah agak lama. Antara kopi tidak segar atau kopi campuran atau hanya kopian. Kalau posisinya memang kopi beneran, tapi kremanya nggak keluar. Itu biasanya kenapa? Kualitasnya. Ya. Jadi kembali ke grade tadi. Betul. Banyak yang bertanya seduhan saya kenapa tidak menggunakan timer. Karena timer itu sebenarnya untuk metode Tetsuya yang banyak dikenal orang-orang adalah membuat kopi dalam satu porsi. Sedangkan saya membuat kopi itu rata-rata di atas satu porsi. Jadi sebenarnya timing sendiri tidak berpengaruh asalkan saat menyeduh air jangan sampai kehabisan. Artinya kremanya terus jalan. Jadi proses ekstraksinya masih Ya, terus jalan. ekstraksinya terus jalan. Kalau sampai ini kekeringan, artinya misalnya kita tinggal ngobrol, terus Berhenti. dia berhenti, itu kalau kita seduh dia sudah nggak bisa lagi. Oh, sempat terhenti ya. Ya. Temperaturnya juga sudah turun berarti itu ya. Ada lagi satu metode yang sering digunakan untuk membongkar bawahnya adalah juggling. Ini jarang orang pakai. Artinya semua kadang tidak terekstraksi Ya, rata betul. saat menetes ke bawah. Karena hanya lewat. Ya, hanya lewat. Kadang kan cuma Temperatur di atas, di tengah dan di bawah kecuali akan kalau dia berbeda ya. sudah panas banget airnya, pasti dia udah terekstraksi sempurna. Nah, karena kita odor nih, artinya panasnya cepat sekali turun. Nah, ini udah selesai di 302. Kita Tinggal nunggu ya. selesai nih, kita lanjut yang kedua adalah Gayo Natural Bourbon. Sama Gayo punya nih. kita main di 30 gram. Gayo ini kalau diperhatikan nanti kremanya akan lebih padat lagi, beda dari Enrekang Nating. Kedua ini, nah kalau kita lihat dia lebih rapat kremanya. Kalau bahasa saya lebih cantik dan seksi. Oke. Nah, blendingnya masih berproses. Asik deh. Ini saya benar-benar orang yang nggak ngerti kopi, menikmati betul prosesnya ini. Medium to fine ya. Medium to fine. Itu artinya apa? Tapi mesinnya kebetulan saya kalibrasi untuk ukuran saya sendiri. Jadi agak saya rapatkan untuk kadang orang yang minta kopi halus. Jadi saya setel lagi. Jadi ukuran di mesin itu sudah bukan standar mesin bawaan pabrik sudah. Berarti kalau Dan medium to sudah fine, otak-atik. bukan grand size-nya ya. Berarti kalau medium to fine di sini berarti cenderung ke fine-nya. Cenderung ke fine-nya. Cenderung ke fine-nya. Tapi biasanya kalau di mesin sendiri dia masih tercipta yang kasar seperti ini. Ini tinggal di atas. Tapi kalau misalnya kita bongkar di bawah, nah Baru kelihatannya halusnya ya. ini sebenarnya yang kita cari yang seperti ini. Oh. Karena kalau terlalu halus juga dia nggak akan netes karena terlalu rapat, Gumpet. terlalu padat ya. Jadinya malah mampet saudara. Nah, artinya kalau ukuran green size sebenarnya kita pelaku kopi utak-atik sendiri sih sebenarnya cocoknya seperti apa. Karena beda kopi kadang juga beda. Maksudnya kalau misalnya kita samakan green size-nya, ini kebetulan tadi saya pakai green size 4,5, ini 4. Karena apa? Saya butuh taste-nya yang kompleksnya dari Gayo Natural ini lebih tebal Oke. daripada Enrekang Nating. Pengaruh. Jadi kalau di Enrekang mana Nating juga ini pengaruh nanti ke kalau rasanya? misalnya dapat rasanya, nanti saya coba deh, saya belum ngasih dulu. Artinya kita coba nikmati dulu aja. Oke, siap. Oke, saya selesaikan dulu yang Gayo Naturalnya. Kayaknya udah nggak sabar ini untuk nyeruput. Aromanya sudah menggoda nih pemirsa.
Kalau Anda Kalau saya, yang pertama tadi, yang rekang tadi dengan yang gayo, secara aroma lebih menarik yang gayo. Dari sisi Ini waktu tapi pouring kembali pertama, saya nggak berani mengeksekusi karena selera ya. ya, Jadi aroma per aroma kembali ke edukasi, kembali ke istilahnya keseharian. Artinya orang Gayo pasti menghargai kopinya. Orang NRK menghargai kopinya, orang Toraja, orang Bali. Artinya apa? Kita nggak bisa menjudge ini lebih enak dari ini. selera. Kita sebagai penikmat ya. Jadi selera, edukasinya saya dapatkan adalah saat saya mencoba mengkompar berbagai banyak macam kopi, artinya sama-sama kopi Gayo, sama-sama kopi Toraja, sama-sama kopi Jawa. Itu adalah kita harus menghargai rasa tiap-tiap kopi ini. Oke, siap. Benar-benar Dalam apa ya? artian kopi ini Beda-beda tidak ya? lebih baik dari ini, kopi ini tidak lebih baik dari ini. Tapi kembali lagi adalah ke petaninya. Jadi komunikasi kita ke petani bahwa yang kita presentasikan adalah kopi. Oke. Di step berikutnya, dari tadi kita sudah menuang kopinya, sekarang ke minum kopinya. Sip. Kopi pakai gula nggak ini? Tuh, saya nggak pakai, Oh, Mas. nggak pakai. Saya tidak pernah menyediakan gula ini. Mohon maaf ini. Berarti buat yang mungkin penikmat kopi pakai gula mungkin perlu mulai belajar lah ya. Iya, Mulai makanya itu. belajar. Sebenarnya filosofinya simple. Nikmatilah manisnya kopi, bukan pahitnya. Jadi istilahnya Manisnya, ya. kalau pahit itu kan cenderung negatif kan. Iya, iya. Lebih pahit masa lalu, lebih pahit ditinggal mantan dan lain Nah. sebagainya. Kita petik adalah manisnya. Jadi setiap kopi itu punya sisi manisnya. Oke. Ada rasa manis di balik hitamnya. Wah. Kan seperti itu. Berpikir positif ya. Gelap. Oke, Gelapnya. kita balik berpikir positifnya. Siap. Kita akan coba Arabica Rekang Nating. Ini tadi sudah seduh. Mhm. Nah, kalau mau dibandingkan adalah warnanya. Sedikit lebih terang yang rekang ya. Ya, betul. Rekang tuh yang ini ya? Ini. Oke, siap. Kita coba. Ngomong-ngomong nih, sudah tahu kiat-kiatnya minum kopi, Wah, ini. menguasai lidah, teknik menguasai lidah. Wah, ini. Belum. Oke, kita coba bersama. Siap. Oke, Monggo. ini kopi saya. Pertama adalah kita cium aromanya. Oke. Apakah tertangkap aroma segar? Kalau saya mendapatkan aroma rempah sedikit manis, seperti asam, asam Jawa. Ya. Oke. Oke, kita seruput pertama. Kita tahan sebentar. Maka akan dominan rasa bitter, Mas Ian. Artinya pahit yang tidak terlalu pahit, tapi Oke. pahit ini masih menguasai Hmm. dan ada sedikit rasa asam yang mulai masuk. Oke, Saya lebih siap. dominan asamnya ini. Asam. Oke, kita seruput yang kedua. Maka asamnya lebih kuat sudah. Hangat. Betul. Kita seruput yang ketiga. Kita dapat rasanya rempah-rempah, gurih. Dan saya sarankan kalau tidak suka boleh ditaruh. Kalau suka boleh dilanjutkan seruputnya. Wah, kalau ini enak. Ini ada satu yang jadi pertanyaan saya. Apa itu? Dan mungkin ini pertanyaan sebagian besar orang ya. Saat mungkin ada review tentang kopi, saat mereka nyeruput selalu muncul suara ya. Suara seruputan yang kuat. Berarti kan memang kita namanya aja nyeruput ya, seruput ya. Nyeruput kopi berarti harus tipis tapi dengan kekuatan Tarikan yang cukup. kuat. Tarikan yang cukup kuat ya. Jadi caranya menikmati kopi bukan kalau orang Jawa bilang digelogok ya. Diteguk. Bukan diteguk seperti kita minum Air jus, putih. Minum air putih. tapi diseruput. Kopi itu diseruput. Karena itu tadi kita harus menguasai indera perasa perlahan, tidak terlalu frontal, perlahan tapi mulai menguasai mulut, kita bisa menikmatinya. Betul. Oke. Gitu. Beda kalau kita minum seperti biasa, Gluk, 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 lewat gluk, saja selesai. sudah. Jadi artinya lidah tengah saja yang merasakan, rongga mulutnya tidak dapat. Betul, betul. Tapi kalau seruputan tadi otomatis semua rongga mulut terkuasai. Mas, tadi kan jenengan bilang ada rasa rempahnya itu di bagian mana ya cara merasakan rempahnya itu? Nah, kalau ini sebenarnya teknik
penikmat kopi sudah masuk tingkatan expert sebenarnya. Jadi untuk awam itu masih susah memilah karena memang banyak sekali diagram rasa kopi. Termasuk daerahnya, termasuk karakter prosesnya, roastingnya, sampai green size-nya, sampai seduhnya. Jadi kalau saya menjelaskan secara detail mungkin susah, tapi ini butuh waktu lama memang untuk menguasai Untuk rasa mengenali kopi. dan menguasai rasa ya. Jadi nanti bisa kita dapat rasa tamarin, kayak tadi yang pertama adalah rasa asam. Asam Jawa. Ya. Samarin yang Terus utama nanti tadi. lama-lama kita dapat bisa rasa clove misalnya cengkeh. Bisa nanti dapat rasa black tea misalnya. Ini tadi terasa rempah tapi tipis. Ya, memang benar tipis ya. bener. Jadi enrekang itu kelebihannya adalah spicy kalau kita bilang. Toraja, enrekang itu spicy, jadi rempah banget. Ada rempahnya. Gurih. Kalau sudah Indonesia ke timur itu cenderung herbal. Jadi kayak kita minum ramuan jamu. Ada aroma-aroma itu ya. Terus ada coklatnya juga, jadi lebih kompleks lagi. Makanya kenapa itu tadi saya bilang kita nggak bisa menilai bahwa kopi A lebih enak dari B, lebih enak dari C. Karena memang Karena masing-masing punya karakter dan ciri khas masing-masing ya. sendiri. Nah, mungkin yang baru pertama kali melihat video ini, yang mungkin belum melihat video sebelumnya, ada bertanya-tanya nih, kok bisa ya kopi bisa membawa rasa yang berbeda-beda? Itu kira-kira apa sih penyebabnya, bisa dikasih tahu Mas? Yang pertama adalah lokasi tanaman itu sendiri, Lokasi perkebunan. tanaman. Jadi yang mempengaruhi pertama adalah letak geografis, luasan kebun kopi, tingkat kemiringan, sampai ketinggian, sampai intensitas cahaya, semua sangat kompleks. Jadi semakin tanaman itu mendapat cahaya yang cukup, maka dia semakin baik. Perlakuan petani terhadap istilahnya tanaman kopi sendiri juga sama. Istilahnya kalau petani itu kan merawatnya juga dari hati istilahnya. Nah, itu akan membuahkan hasil yang baik. Kalau di ini di luar teori ya sebenarnya. Ya, ini di luar teori pertanian istilahnya. Karena artinya apa? Tanaman itu sebenarnya bisa kita ajak bicara. Katanya petani ya ini. Saya belum pernah melakukan. Tapi kemarin saya coba interaksi dengan tanaman kopi. Kopi ngantang ini saya bilang cepat berubah merah ya, agar saya bisa memproses kamu. Jadi ternyata saya merasakan ada kontak tersendiri yang tidak pernah saya rasakan. Jadi ketika pertama saya menyentuh pohon kopi, saya punya tanaman kopi cuma belum berbuah. Nah ini yang saya sentuh buahnya. Sebelumnya saya sentuh bunganya. Artinya apa? Saya mempunyai rasa berbeda ketika merasakan. Nah, mungkin itu yang dilakukan petani. Artinya proses per proses itu sungguh luar biasa sebenarnya. Terus tadi ada rasa bawaan ya, kayak fruity, terus rasa rempah. Itu tadi dari Jadi kalau bawaan itu sebenarnya dari sifat basicnya kopi Arabica sendiri, dia sebenarnya sudah basicnya fruity. Asam segarnya buah sebenarnya. Nah, bawaannya adalah dari tanaman sekitar. Taruhlah dia ada kebun coklat misalnya, atau ada kebun cengkeh misalnya yang mempengaruhi rasa, ada vanili misalnya yang mempengaruhi aroma dan rasa, seperti itu. Itu tadi perjalanan step by stepnya itu kita mempunyai proses yang luar biasa. Sampai dengan waktu seduh ini aja tadi. Terdengar kalau orang biasa minum kopi ribet banget. Padahal tinggal tuang, minum, selesai. Tapi kan tidak seperti itu istilahnya. Sebenarnya ini adalah salah satu dari proses memuliakan kopi. Benar. Kita lanjut. Sekali Mirza. Lanjut ke kopi kedua. Sambil ngobrol, kita ke kopi. Ini kopi Gayo natural, Bourbon. Gayo natural Bourbon. Saya kalau dengar kata Bourbon itu jadi agak gimana gitu ya. Ini apa? Ada kaitannya dengan? Bukan, itu nama varietas pohonnya Bourbon. Kan Bourbon itu dibagi 3. Ada orange, ada yellow, sama red Bourbon. Bukan Bourbon whiskey ya? Beda kali. Kita cium lagi aromanya yang pasti jelas beda sama tadi. Saya menangkap sangat manis sekali. Ini mungkin lebih soft dari yang tadi ya? Aromanya. Yang tadi kan lebih strong menurut saya. Sebenarnya soft strong itu depend on. Cuman aroma apa yang kita tangkap sebenarnya? Oke, siap. Kalau saya menangkapnya manis sih. Ya, ini manis. Ada lebih fruity ya. Lebih fruity daripada yang tadi. Yang tadi kan lebih ke apa tadi namanya? Wah, sudah duluan seruput ini. Saya nyusul. Enggak sabar. Karena saya yang paling sabar ya, paling belakang soalnya. Nah, kalau saya rasa ini lebih strong dari sebelumnya. Iya.
Saya harus Dia akui lebih paling strong. sudah menohok ini kalau saya rasa. Terus harus bangga karena Nusantara ini Kaya banget. sangat kaya sekali. Kaya banget. Ya, kalau kita bilang Nusantara ini ya gini-gini aja ya salah sekali. Dari sisi kopi aja kita dari timur ke barat Luar sudah biasa. berbeda dengan berbagai macam. Bahkan kita ngomong satu daerah aja, Malang aja wis gak usah atu-atu. Sandawaya ini pemirsa, apa namanya? Pilihan dan varian kopinya dan cita rasa. Kalau yang bisa menikmati kopi adalah cara bersyukur yang paling baik adalah menikmati kopi dari petani dan menghabiskannya. Betul. Kita punya kopi Arabica yang variannya banyak. Banyak sekali. Variannya banyak. Cuma eman gitu. Kita Padahal punya- ini belum masuk ke ranah blend antara Arabica. Nah, Kon. Muhammad Pindo. Lebih garang ini istilahnya. Ini ada segmen nanti akan lebih garang lagi pemirsa. Next time kalau kita sudah berjodoh lagi dengan Mas Viko, karena ini beliau ini jam terbangnya luar biasa. Jadi untuk mengatur waktu bisa ketemu seperti ini nih, wah agak-agak susah nih ya. But someday kalau nanti sudah ada waktunya lagi, kita akan ketemu dengan beliau lagi untuk ngobrol lebih jauh tentang kopi luar biasa dari Nusantara. Dan ini luar biasa sekali pengalaman kita hari ini. Saya dapat sekali banyak insight, dapat banyak sekali masukan dan pengetahuan. Barangkali Mas Viko mau ada yang disampaikan kepada para pemirsa? Oke pemirsa, sejujurnya adalah kopi Indonesia sudah menjadi yang terbaik buat kita. Tidak perlu jauh-jauh, ada di sekitar kita. Berbanggalah dengan apa yang ada di sekitar kita. Kita eksplor apa yang ada di sekitar kita. Betul. Kita bantu petani, karena petani juga bagian dari kita. Betul. Siap. Artinya kalau tanpa petani, kita nggak bisa nyeduh kopi. Ya. Mantap. Kita nggak bisa minum kopi. Begitupun juga petani, tanpa kita yang minum kopi, mereka menghasilkan Buat untuk apa? siapa? Buat apa? Artinya ada saling berkesinambungan, saling Simbiosis mutualisme ya, berhubungan, yang saling menguntungkan. saling Ya? menguntungkan, dan kembali lagi adalah belajar minum kopi tanpa gula. Ini untuk kesehatan, bukan hanya sekedar omong kosong. Jadi bisa dibuktikan lah. Seperti Mas Sony tadi punya pengalaman Asam lambung. bisa dibuktikan dengan minum kopi tanpa gula. Artinya pada dasarnya kopi mempunyai sisi yang manis, Siap. mempunyai cita rasa yang eksotis, Betul. dan ini tugas kita menggalinya. Tugas kita untuk menghargai cita rasa setiap kopi dari daerah manapun di Indonesia, karena banyak sekali PR saya, masih banyak yang harus saya eksplor kopi di Indonesia. Oke. Karena masih banyak juga susah saya mengakses kopi dari daerah-daerah yang tertutup, Mas ya. Oke. Gitu. Jadi semakin hari semakin banyak kekayaan-kekayaan Nusantara melalui kopi. Ini kalau boleh dibilang mutiara hitam ya. Betul. Ini Sejarah sangat hitamnya sangat Indonesia. luar biasa. Semakin lama makin terungkap lah ya. Makin lama Ya. terungkap kekayaan negara kita, bahwa negara kita adalah negara yang sangat kaya dengan varian kopi. Bahkan seluruh dunia pun akhirnya mengakui bahwa kopi kita adalah kopi yang istimewa, kopi yang jos. Oke, thank you Mas Oke, Viko. Terima sama-sama. kasih banyak, kita sudah belajar banyak hari ini tentang kopi, membuka cakrawala pemikiran kita. Wah, istimewa. Bahasanya dur banget ya. Tapi memang seperti itu pemirsa. Seharian ini saya di Gria Kopi, saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan bahwa kopi Indonesia benar-benar luar biasa. Ini baru beberapa jenis yang kita coba, padahal masih banyak lagi ya. Semakin Banyak lagi. dipelajari semakin merasa Semakin terpuruk kita di dalamnya. Iya. Semakin awam. kemarin kayaknya Semakin sudah- bukan sudah- apa-apa sudah- gitu. Kemarin awalnya sudah ngerti kayak oh ini sebagian ini sudah ngerti seperempat, begitu dipelajari lebih dalam malah tinggal seperempat. Cuma sedikit ternyata itu masih banyak sekali yang belum Siap. tereksplor. Saat kita masuk di dalamnya, kita semakin bukan apa-apa di dalam. Betul. Ya, istimewa. Ternyata wah. Oleh karena semakin itu, pemirsa, membingungkan ini. Dukung terus channel kita Makan Alamot agar kita bisa terus bikin konten tentang kopi. Ngopi yuk terus bisa menjadi referensi buat teman-teman yang suka dengan kopi, terutama kopi Nusantara. Dan juga yang mungkin belum mengenal atau belum menyukai kopi bisa mengenal, bisa belajar. Akhirnya akan Di sini saya bisa akan menjadi belajar. cinta dengan kopi deh. Dan mencintai kopi. Betul. Istimewa. Oke, terima kasih sudah mengikuti channel kita. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Juga share kepada teman-teman Anda yang mulai menyukai atau mulai mencintai kopi. Ini insya Allah akan menjadi referensi atau buat informasi buat Anda yang mulai belajar untuk mencintai kopi. Oke, ingat pandemi masih belum berakhir. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi badan Anda. Selalu pakai masker kalau keluar rumah.
rajin cuci tangan, dan juga hindari kerumunan. Tetap semangat ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jos, ngopi yuk. Ngopi yuk. Seruput. Seruput. Jos. Jos. Jos.